Sudah diumumkan. Salat Id kita mulai. Membawa komunikasi menjadi itu. Saf terdepan dipenuhi terlebih dahulu, kemudian setelahnya dan setelahnya. Istawu istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وكل أعمال الصالحات لنا ولكم من العائدين والفائزين. أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada hari ini bercampur dua perasaan kepada setiap muslim, kepada setiap mukmin. Yang pertama adalah ketika dirinya berbahagia, ketika menemui sebuah hari yang mana hari tersebut dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan kegembiraan bagi orang-orang muslimin, yaitu hari Idul Fitri. Perasaan yang kedua yang dimiliki oleh setiap mukmin dan mukminah adalah kesedihan ketika sang kekasih telah tiada, ketika hari-hari tersebut yang mana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala telah pergi. Perasaan sedih di mana pahala yang telah dilipat gandakan menjadi semula kembali, di mana syaitan yang sebelumnya dibelenggu maka saat ini dilepas kembali. Sungguh dua perasaan ini harus dimiliki setiap seorang muslim dan muslimah. Ketahuilah bahwasannya kita telah meninggalkan, bulan Ramadan telah meninggalkan kita, yaitu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan banyak sekali terdapat keberkahan-keberkahan. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, juga dibelenggunya syaitan. Maka bulan itu telah pergi meninggalkan kita, sementara usia kita terus bertambah. Bulan Ramadan senantiasa akan ada, tetapi manusia belum tentu akan menemui bulan Ramadan setelahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah sepatutnya bagi kita muhasabah, introspeksi diri, mengambil pelajaran daripada bulan Ramadan yang kita lalui tersebut. Barang siapa yang telah merasa memperbanyak amalannya di dalam bulan suci Ramadan tersebut dan tidak menyia-nyiakannya dengan berpuasa penuh, dengan mengerjakan salat-salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah nama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang siapa yang merasa menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama meminta agar usia kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menemui bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menaiki anak tangga mimbar beliau seraya mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan demikian wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka dan terhina seseorang. Dzukirat indahu falam yusalli alaihi. Ketika namaku disebut di hadapannya, menyebut Muhammad, lalu dia tidak berselawat kepadaku, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, atau lafaz-lafaz salawat yang lainnya, maka orang yang demikian, kata Jibril, akan terhina, akan rendah, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian Jibril mengatakan kembali, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha. Sungguh celaka juga orang yang masuk pada bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadan terlepas darinya, falam yughfar lahu dzambuh. Sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu. Dan celaka bagi seseorang ketika menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, al-kibar, dalam kondisi yang sudah tua renta, falam yudkhilahul jannah. Kondisi tersebut tidak bisa memanfaatkan untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan amin. Bayangkan jamaah sekalian, yang mengucapkan adalah sebaik-baik penduduk langit adalah Jibril alaihissalam, yang mengaminkan adalah sebaik-baik penduduk bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para ulama menasihatkan, barang siapa yang terlepas darinya Ramadan dan dia berasa menyia-nyiakannya, jangan sampai terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah mengambil pelajaran di dalam bulan suci Ramadan tentang syariat-syariat yang telah disyariatkan kepada kita. Yang pertama, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya ikhlas. Di dalam Ramadan kita penuh dengan keikhlasan. Kita menahan lapar, menahan haus, menjauhi yaitu hubungan suami istri, sementara karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti keikhlasan. Kita beramal
hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan untuk inilah kita hidup jamaah sekalian. Walaupun di hari yang fitri ini, jangan buang keikhlasan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tersebut. Wallahi, bahwasanya kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan di dalam hitungan 1 tahun, bukan hanya Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan adalah sebagai bekal melatih diri kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang dengan kondisi yang penuh dengan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa selepas bulan suci Ramadan tersebut. Dan untuk ikhlas inilah kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka di saat gembira kita, di saat susah kita, di saat miskin kita, di saat kaya kita, di saat sehat kita, di saat sakit kita, semuanya tetap harus kita jaga tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati perintahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan sungguh, dengan menjaga keikhlasan, ada beberapa faedah yang kita dapatkan. Salah satunya, dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seseorang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kecuali harus disertai dengan keikhlasan. Tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan harus menjaga keikhlasan siang dan malam kita. Kemudian orang yang ikhlas akan dijauhkan dari syaitan. Sebagaimana sumpah syaitan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi Allah, demi kebesaranmu ya Allah, kata iblis, aku akan menyimpangkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang ikhlas dijauhi oleh syaitan. Kemudian dengan ikhlas kita akan terbebas dari perasaan-perasaan yang berat, dari kegundah gulanaan hati, hati yang sempit. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang mana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua dan semuanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Yang satu adalah orang yang menunggu orang tuanya ketika tidur dan dia membawa susu untuk orang tuanya. Sementara anak-anaknya dan istrinya kelaparan, tapi dia tetap memprioritaskan orang tuanya. Maka dia lakukan hal ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adalah orang yang berhasrat kepada seorang wanita, yaitu sepupunya sendiri. Kemudian setelah terjadi atau akan terjadi perzinahan tersebut, maka sang perempuan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu dia melepaskan wanita tadi. Padahal wanita tadi sudah diberikan sejumlah harta padanya. Tapi harta tersebut tidak diambil kembali dan wanita tersebut ditinggalkan semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mengembangkan harta pegawainya sampai disebutkan bahwasannya harta tersebut berkembang berupa unta, sapi dan hewan ternak lainnya sebanyak lembah, memenuhi lembah yang ada. Dan dia tidak ambil satu pun, melainkan dia panggil pegawainya dan mengatakan, itu punyamu semua. Tidak ambil satu pun. Maka orang tersebut semuanya terbebas dari gua atas segala keikhlasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa mereka. Kemudian jamaah sekalian, yang kita ambil pelajaran dari puasa, amalan besar yang lainnya, yang apabila seseorang tersebut memiliki amalan ini, dia akan mulia, yaitu as-sabru, kesabaran. Dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali kemuliaan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya dengan cepat bagi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasra ma'as sabri."
sesungguhnya kesabaran berbanding lurus atau sesungguhnya pertolongan Allah akan turun berbanding lurus dengan kesabaran seorang hamba. Dan bagaimana praktek kesabaran kita di dalam bulan suci Ramadan sungguh terlatih, maka jangan tinggalkan kesabaran ini. Kemudian yang kedua, dengan kesabaran akan menurunkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Maka di segala apapun, baik kita senang atau susah atau terpancing emosi kita, tetaplah untuk menjaga kesabaran. Ingatlah, kita adalah alumni bulan Ramadan. Kita adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah madrasah yang alhamdulillah kita telah keluar. Jangan sampai pelajaran-pelajaran tersebut kita tinggalkan. Kemudian dengan sabar, musuh-musuh tidak akan mampu menggulingkan kita atau memudaratkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah." Barang siapa yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mengganggunya musuh-musuhnya. Kemudian dengan kesabaran kita semua mengetahuinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan wasilah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Hamba yang meminta tolong kepada Allah sementara kondisinya sabar, lebih cepat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Lebih cepat Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, pelajaran dari bulan suci Ramadan, dari puasa kita adalah at-taqwa. Semuanya ini adalah amalan-amalan yang besar yang tidak bisa mengamalkannya kecuali orang-orang yang sabar juga. Tidak bisa mengamalkannya kecuali orang-orang yang merasa dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dengan takwa, apakah yang kita dapatkan? Banyak sekali jamaah sekali. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa. Maksud takwa di sini adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu di bulan suci Ramadan kita tanpa tanya-tanya ketika ada perintah, apakah ini hukumnya wajib atau sunnah? Ketika ada perintah, ada larangan, kita tanpa bertanya, apakah ini hukumnya makruh atau haram? Tidak ada. Itulah hakikat muslim. Ada perintah, dia mampu melakukannya, jalan. Ada larangan, dia berhenti. Tapi sayangnya di luar bulan suci Ramadan, kita lihat praktek kaum muslimin. Bahkan di dalam perintahnya, Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya, ini wajib atau sunnah? Boleh pertanyaan seperti ini ketika ada hajat. Tapi ketika kita mampu jalan, sesungguhnya di dalamnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Maka jagalah perasaan seperti ini atau sikap seperti ini di luar bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita, menjaga kita, mengontrol kita, lebih dari mengontrol makhluk-makhluk yang lainnya. Allah akan menggiring langkah kita menjadi kebaikan, membersihkan hati kita, mengarahkan pandangan kita, dan seterusnya. Kemudian dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan membuka rezeki kita. Allah akan perluas rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau barang siapa yang mengerjakan perintahnya tanpa pikir-pikir dan menjauhi larangannya tanpa pikir-pikir, Allah akan luaskan rezekinya. Allah berikan solusi atas seluruh permasalahannya. Karena seluruh permasalahan yang ada di dunia itu datangnya dari Allah, jamaah sekalian. Itu adalah ujian untuk hambanya. Barang siapa yang bertakwa, Allah beri solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah tambahkan, berikan rezeki padanya dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Allahu Akbar.
bagaimana praktek kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Rezeki kita luas. Seluruh ekonomi umat Islam terbuka. Seluruh hati mereka lapang. Solusi mereka banyak sekali di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tahu-tahu mendapatkan ini dan itu. Wallahi ini adalah aplikasi praktek ketakwaan Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sesungguhnya banyak dari kaum muslimin yang merasakan hal ini, akan tetapi di 2 bulan suci Ramadan mereka lupa. Mereka lupa. Sesungguhnya dengan ibadah, dengan ketakwaan itu berbanding lurus dengan rezeki kita jamaah sekalian. Sebaliknya, dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala akan tahan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan persempit rezeki kita. Oleh karenanya, ingatlah pada bulan suci Ramadan bagaimana kita melakukan ketakwaan dan Allah buka rezeki kita. Begitu juga di dalam bulan suci Ramadan yang banyak sekali terjadi pada kaum muslimin dan muslimah. Selepas bulan suci Ramadan seakan-akan dia bebas dari penjara. Tidak ada lagi istilah takwa. Berjabat tangan antar selain mahram menjadi hal yang biasa. Bahkan hijab mereka buka kembali. Ya. Hijab mereka buka kembali. Penutup kepala yang menutupi rambutnya di saat bulan suci Ramadan dia kenakan. Setelah mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia buka jilbabnya. Wal'iyadu billah. Tidakkah dia ingat bahwasanya selama ini rizki yang datang darinya adalah dari Allah, kepadanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan parasnya, baik laki-laki maupun wanita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi, muslimin dan muslimah sekalian, seluruh amal kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari bulan suci Ramadan adalah akhlakul karimah. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan kita menjaga akhlak kita. Bahkan yang terutama adalah lisan kita. Sebagian kaum muslimin berpendapat walaupun pendapat yang keliru. Mereka mengatakan bahwasannya dengan berbohong atau mencela saudaranya akan membatalkan puasa. Walaupun ini pendapat yang salah, tetapi aplikasinya adalah benar. Yaitu seorang muslim tidak dibenarkan untuk mencela saudaranya. Dan seorang muslim tidak dibenarkan untuk menghibah saudaranya, apalagi berdusta. Dan jagalah perasaan ini di luar bulan suci Ramadan. Jagalah sikap ini di luar bulan suci Ramadan. Sesungguhnya akhlak utamanya adalah dari lisan. Kemudian diikuti dengan anggota badan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa faedahnya ketika kita menjaga akhlak kita kepada manusia yang lain? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang muslim nanti pada hari kiamat kecuali adalah akhlak yang mulia. Nabi SAW juga mengatakan, "Innal mu'min yudraku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili siyamin nahar." Sesungguhnya seorang mukmin yang menjaga akhlaknya, dia menempati seseorang yang siangnya puasa dan malam harinya sholat malam. Ini adalah derajat yang diperoleh oleh orang-orang yang menjaga akhlaknya, menjaga akhlakul karimah. Kemudian dengan berakhlak, Nabi SAW mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sebaik-baik iman, sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, tidak kalah pentingnya pelajaran dari bulan suci Ramadan adalah taqdimul akhirah 'ala dunya. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan kemarin kita lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Dan ini harus kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah sikap seorang mukmin yang sejati, mukminah yang sejati. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang mementingkan dunianya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kata Allah.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami berikan dunia kepada dia. Karena sesungguhnya seberapa banyak pun dunia tidak ada artinya dengan akhirat sedikit. Maka Allah berikan dunia kepada dia. Bagi orang yang menginginkan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada jatahnya di akhirat kelak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhirati hammah." Barang siapa yang akhirat menjadi prioritas utamanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah kumpulkan semua urusannya, permudah semua urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dengan cara terhina. Allahu akbar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, saya akan sebutkan untuk introspeksi diri kita. Apa tanda-tanda puasa kita diterima? Apakah tanda-tanda amal ibadah kita diterima di dalam bulan Ramadan kemarin? Yang pertama adalah cek keikhlasan kemarin di dalam diri kita. Fudail ibnu Iyad mengatakan, al-amalul hasan huwa ikhlasuhu wa aswabuhu. Sesungguhnya amal soleh itu, amal yang baik itu tergantung dari ikhlasnya dan benarnya. Seberapa jauh kita ikhlas dan benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu adalah tanda diterimanya amal seseorang. Yang kedua adalah seberapa besar kita membenci maksiat dan seberapa besar kita mencintai ketaatan setelah bulan suci Ramadan. Apakah kita lebih memilih mendengarkan musik atau mendengarkan murattal, mendengarkan Al-Quran, atau mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian? Itu kita bisa cek di dalam diri kita selepas bulan suci Ramadan. Apakah kita lebih nyaman untuk memandang sinetron atau hal-hal yang haram bagi laki-laki? Ya, dan perempuan juga tidak diperkenankan untuk mengumbar pandangannya kepada laki-laki. Atau kita lebih mencintai Al-Quran, melihat mushaf, melihat kajian, dan sebagainya. Itu kita cek di dalam diri kita. Apabila kita masih mencintai maksiat, wal'iyadzubillah, bertaubatlah kepada Allah. Jangan-jangan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Yahya bin Mu'ad mengatakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbihi 'ala al-ma'siyah. Barang siapa yang istighfar di lisannya, tetapi hatinya cinta kepada maksiat, ma'qud, dan hatinya benar-benar mencintai maksiat, wa 'azamuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ya'udu. Bahkan dia menginginkan untuk kembali kepada maksiat. Jadi selepas takbiran, alhamdulillah saya bisa buka jilbab lagi. Alhamdulillah saya bisa keluar malam lagi ke tempat-tempat hiburan malam. Alhamdulillah saya bisa berbohong lagi, saya bisa melakukan maksiat lagi. Apabila seperti ini, jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima. Fasawmuhu alaihi mardud, kata Yahya bin Mu'ad. Orang yang seperti ini puasanya tertolak. Wa babul qabuli fi wajhi masdud, dan sisi penerimaan amal dari Allah Subhanahu wa taala baginya tertutup. Kemudian berikutnya, ciri dari seseorang yang diterima amal solehnya adalah mudawamatuka 'alal amalis shalih. Selalu bersemangat, tetap menjaga semangat walaupun di luar bulan suci Ramadan untuk beramal saleh. Sebagian salaf mengatakan thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran dari perbuatan baik salah satunya adalah akan melahirkan perbuatan baik berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, sebentar lagi akan ada 6 hari puasa di bulan Syawal, maka lakukan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa Ramadan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kasaumud dahr, seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka lakukanlah jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah orang yang diterima amalnya, lebih banyak dia memikirkan akhirat. Lebih banyak dia memikirkan akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara talbis iblis, kata para ulama salaf terdahulu, di antara talbis iblis, tipu daya iblis kepada anak cucu Adam adalah yaitu bertaubat ketika bulan Ramadan saja.
sementara di luar bulan suci Ramadan dia kembali ke amalannya yang telah lalu. Maka keluar statement dari para salaf, bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengingat Allah, tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.